Puji nama Tuhan. Shalom ibu-ibu sekalian. Oke, selamat tahun baru. Silakan duduk. Ya. Hari ini kita mendapatkan satu judul di mana ini sangat menarik sekali, sebuah studi karakter. Ya, kita belajar dari seseorang bernama Filipus. Ya. Filipus ini menjadi orang yang kelihatannya sederhana, tetapi dia bukan orang biasa. Artinya dia bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi apa yang dia lakukan menjadi luar biasa karena roh Allah yang ada dalam dirinya adalah roh yang luar biasa. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa saudara memiliki roh yang luar biasa dari Yesus? Amin. Mungkin kita bukanlah orang yang ternama, bukan orang yang terkenal di dalam masyarakat kita atau komunitas kita. Tapi apa yang menjadi rahasia dan kunci kenapa Filipus masuk ke sini? Kita tahu bahwa Filipus itu dikenal kemudian menjadi Filipus sang penginjil. Nah, kalau kita melihat di dalam teks kita, Filipus ini diperkenalkan di dalam gereja, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian kiprahnya itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah yang luar biasa sekali. Nah, mari kita melihat lebih dahulu bagaimana Filipus ini dan apa kualifikasinya. Apa kualitas hidup Filipus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, saya baca mungkin kalau nanti mungkin berbeda terjemahannya enggak apa-apa. Ya, tapi saya membaca dari terjemahan Indonesia Baru yang kedua. Ayat yang kedua, ketiga dan keempat ya. Ketiga dan keempat. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara-saudara, apa yang terjadi, kenapa Filipus masuk ke dalam daftar Kisah Rasul ini? Jadi kita tahu bahwa setelah Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan, orang-orang mulai bertobat. Kita tahu dari 3.000 ke 5.000 sampai bertumbuh sangat pesat, dikatakan bahwa jumlah jemaat makin bertambah, tetapi timbullah konflik, timbullah keresahan, sungut-sungut, terutama di antara para janda-janda. Nah, jadi ini persoalannya ini mulainya dari ibu-ibu, saudara. Ya, seringkali kadang-kadang ibu-ibu jadi persoalan dalam jemaat, tapi bukan di sini, amin saudara. Nah, tapi ini yang terjadi ya. Nah, apa yang terjadi begini, bahwa kan orang Kristen itu yang datangnya dari latar belakang Yahudi, ini ada 2 kelompok. Satu, orang Yahudi yang bertobat jadi pengikut Kristus. Jadi latar belakang mereka Yahudi, berbahasa Ibrani atau Aramik, seperti bahasanya Yesus. Ada yang kedua, yaitu orang Yahudi yang datang dari perantauan atau yang dikenal sebagai Yahudi diaspora. Ya, contoh kita tahu ada Simon dari Kirene. Nah, pada waktu Kisah Rasul pasal yang kedua, ada 26 bangsa yang dicatat yang menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, ini bukan orang yang tidak kenal Torah, bukan. Ini orang Yahudi, tapi oleh karena mereka sejak dibuang dari masa pembuangan Babilonia, ada yang kembali ke Yerusalem. Ya, di dalam kitab Ezra, Zakaria, dan Nehemia, kita tahu ini ada orang yang kembali. Tetapi ada orang yang juga akhirnya terserak. Nah, inilah yang disebut sebagai diaspora. Oke. Nah, orang-orang ini tinggal di daerah-daerah mereka masing-masing, lalu setiap kali ibadah seperti Paskah, mereka datang beribadah ke Yerusalem. Karena itu wajib menurut hukum Taurat. Nah, kita tahu contohnya Simon dari Kirene. Kirene itu daerah yang sekarang itu
Libya, ya. Mungkin ini engkongnya Muammar Gaddafi dulu, ya. Jadi ini Libya di daerah Afrika bagian utara. Nah mereka jauh jalan, dari mana-mana, dari Arab, dari Persia, dari mana-mana datang. Nah orang-orang ini kemudian setelah terima Yesus menetap di Yerusalem. Persoalannya mereka ini banyak setelah bertobat itu dimiskinkan. Artinya setelah mereka ini orang Yahudi ini terima Yesus, ditolak sama orang Yahudi. Kamu gak boleh bisnis lagi sama kita. Jadi mereka ini miskin. Makanya di dalam Kisah Rasul 2 itu gereja mulai cari akal. Gimana caranya? Ya yang kaya, yang punya harta, menjual harta mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua jemaat. Nah kita tahu kisahnya Anania Safira kan? Dia jual dan dia berbohong kepada Roh Kudus, dia mati. Jadi itu adalah contoh orang yang baik tapi dia nggak benar sikapnya sehingga akhirnya Roh Kudus harus menghakimi dia. Tetapi gambaran itu memperlihatkan bahwa mereka tuh harus berjuang karena banyak mereka tuh dirampok, dimiskinkan oleh masyarakatnya. Termasuk di sini adalah orang-orang dari kalangan Yahudi yang berbahasa Yunani. Gitu ya. Nah, kemudian janda-janda ini diabaikan karena biasanya janda di dalam bangsa Israel setelah mereka ditinggal suaminya, mereka itu turun derajat jauh sekali. Derajatnya tidak beda dengan derajat anak yatim piatu. Makanya saudara baca kisah Naomi, Ruth, langsung jadi buruh kan? Itulah mengenaskannya kondisi wanita pada masa awal Injil masuk. Mereka gak bisa bikin apa-apa. Makanya di dalam surat Rasul Paulus dikatakan kalau janda-janda itu masih muda, kawin aja lagi. Supaya jangan ngegosip, ngegibah kiri kanan gak karu-karuan. Bikin dosa. Tapi kalau yang udah tua, artinya udah gak bisa lagi produktif, gereja harus pelihara. Makanya ada rumah jompo itu dari situ mulainya. Mereka-mereka ini adalah wanita-wanita yang sudah ditinggal suaminya, mungkin ditinggal anak-anaknya dan tidak bisa lagi bekerja dengan fisiknya sehingga mereka harus dibiayain oleh gereja. Tapi yang muda, yang masih produktif, suruh nikah. Tapi udah cerai mati gitu. Itu loh perkembangannya gereja pada waktu itu. Nah, jadi persoalannya nih janda-janda ini nih terima BLT gitu. Nah, bawa makanan. Jadi mereka nih jemaat ini kunjungin satu-satu. Kan dikatakan mereka beribadah dari rumah ke rumah kan gitu kan. Nah, ribut. Pada waktu ribut nih rasul-rasul 12 rasul ini kan bayangin jemaat udah 5.000-an lebih. Pusing, ya pasti pusing, tetapi ini pusing yang baik. It's a good problem. Ya. Lalu kemudian mereka berdoa dan bilang, loh kalau kami akhirnya ngurusin semuanya juga, bayangkan kalau misalnya Pak Gembala itu ngurusin juga parkir, ngurusin juga WC, toilet, segala macam, dapur. Kapan dia berdoa? Kapan dia memusatkan pikirannya kepada firman? Sementara rasul-rasul mereka lagi membangun, mereka lagi menaruh dasar, mereka harus fokus kepada doa dan firman. Lalu akhirnya karena ini terlantar dan ini juga penting. Tapi mana yang lebih penting? Maka mengutamakan firman. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Lalu mereka pilihlah 7 orang. Kenapa 7? Bukan angka sempurna, bukan. Karena itu adalah gambaran dari 7 hakim-hakim para pemimpin yang melayani publik di daerah Galilea. 7. Gitu, 7 hakim. Nah dia bilang panggil 7. Karena ini urusannya bukan urusan yang sekedar, bukan urusannya seperti rasul, tapi urusan langsung kepada jemaat. Nah ada 3 kualifikasinya, coba perhatikan baik-baik. Sekalipun ini
kelihatannya tidak ada urusan dengan pelayanan firman dan doa, tetapi kualifikasinya tidak boleh sembarangan. Dikatakan yang pertama, pilihlah orang itu dari kalanganmu yang memiliki reputasi baik. Reputasi yang baik. Artinya nama orang tersebut tidak jelek. Terkenal di bidang itu. Apa tugas mereka? Bagi-bagi makanan. Distribusi makanan. Jadi mereka itu harus terkenal baik, adil, jujur, nggak korupsi, pintar mengelola uang, dan tahu bagaimana berhubungan dengan jemaat. Itu loh yang namanya persyaratan pertama, yang terkenal baik. Bayangin ya, dari 5.000-an orang cuma 7 yang dicari. Berarti ini kan kayaknya nih, wah masing-masing ini kayaknya udah kasih nama lah kandidat gitu kira-kira. Ayo panggil, cari. Terserah kalian. Tapi 3 ini syaratnya. 1, reputasinya baik. Nanti ini kemudian menjadi persyaratan dari diaken. Nah, nanti setelah itu. Sekarang belum. Sekarang masih pokoknya secara organik aja dulu. Ayo cari orangnya, cari. Bukan cari orang paling kaya. Bukan cari orang paling pintar. Walaupun semua itu tidak salah. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi persyaratan pertama, reputasi baik. Bukan jadi orang yang suka digosipin. Orang yang dipertanyakan gitu loh. Kehidupannya, pernikahannya, keluarganya. Bukan. Jadi kalau kita mau memilih pelayan, itu yang pertama, reputasi baik. Bukan hanya dalam jemaat, tapi di sekitarnya. Di sekitarnya. Itu sebabnya kan kita lagi mau pemilu. Banyak orang menampilkan, mencitrakan diri mereka di foto kan atau di media sosial, kelihatannya bagus. Saleh, beragama. Tapi kalau kita mau mengikuti cara yang sebenarnya memilih orang seperti ini, coba cek keluarga mereka, cek bagaimana mereka memperlakukan karyawannya, cek bagaimana mereka memimpin, cek bagaimana keuangannya. Itu bukan seberapa ganteng mereka, bukan seberapa cantik mereka, bukan. Reputasi yang pertama. Kalau kita mau memilih orang, ini yang pertama dicari Tuhan. Orang yang terkenal baik di bidang. Yang kedua, orang terkenal baik itu artinya orang itu cakap mengelola hal tersebut. Misalnya dipercayakan untuk jadi usher, dia menjadi usher yang gigih berusaha. Kalau dia dipercayakan mengelola keuangan, bukan cuma uangnya nggak bocor, tapi bisa berlipat ganda. Nah ini luar biasa, tapi bukan dibungain, bukan. Artinya dia tahu bagaimana cara mengelola yang baik, sehingga bisa ada sisa gitu. Bukan pelit, tapi menjadi prudent kalau istilah keuangannya. Cerdas di dalam mengelola uang. Ini yang pertama, reputasi yang baik. Cakap, mampu, mumpuni kalau bahasa Jawanya. Dan punya integritas serta moral yang baik. Yang kedua, baru dia bicara yang sangat kelihatannya rohani buat kita. Tapi sebenarnya hal itu adalah hal yang biasa. Dikatakan apa? Yang penuh roh. Nah kita bicara di sini penuh roh karena rohnya huruf besar, berarti ini Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus artinya apa Bapak Ibu-ibu sekalian? Artinya bahwa orang ini hidupnya dituntun, diarahkan oleh Roh Allah. Hidupnya itu dituntun oleh Roh Tuhan. Bagaimana caranya Pak setiap hari? Kita itu dituntun oleh Roh Tuhan. Inilah yang harus kita usahakan dan bertumbuh dari tahun ke tahun ibu-ibu sekalian.
Bagaimana saya dituntun oleh Roh Kudus. Dengan kata lain sederhana, menjadi peka kepada Roh Kudus. Peka kepada kemauan Roh Tuhan. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai kepekaan rohani. Jadi mereka bukan cuma orang yang cakap, orang yang terampil mengelola keuangannya, yang tahu bagaimana memberi distribusi, tetapi juga orang ini adalah orang yang mendengar Roh Kudus dengan tepat. Memiliki kepekaan rohani. Dan kepekaan rohani ini ibu-ibu sekalian juga melibatkan yang namanya spiritual discernment. Apa itu ibu-ibu spiritual discernment? Kemampuan membedakan yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Dan syarat itu tidak jauh dari bagaimana engkau mulai memahami firman Tuhan. Nih, ini dasarnya. Jadi kalau kita tidak pernah baca Alkitab ya repot. Karena ini bukan cuman perasaan gue gimana ya, perasaan enggak. Walaupun perempuan itu sangat intuitif. Bisa memiliki perasaan yang tidak bisa diputar secara logika. Kan begitu kan, suami dengan istri kan bedanya begitu. Si suami bilang, masa sih? Iya pak, kayaknya orangnya enggak bener deh. Kamu, perasaan kamu aja itu, terus kemudian 6 bulan kemudian betul ditipu dia. Terus istri bilang apa? Kan gue udah bilang. Betul enggak? Gak usah, kalau suamimu kejeblok juga, udah jangan dihakimi lagi. Itu dengan kata, kan gue udah bilang, itu gak usah. Kasih tahu aja bahwa itu pernah kita sampaikan dan kamu belajar dari sana. Tapi itu adalah kekuatan perempuan. Ya, ketika kita mau mengizinkan Roh Kudus mengarahkan itu jadi luar biasa. Tapi kalau enggak, saudara akan dipermainkan dengan emosimu tiap hari. Naik turun terus, tantrum terus. Apalagi kalau saudara masih lewat belum menopause, wah lebih parah lagi tuh naik turunnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan kami diperintah oleh ketaatan akan Kristus, bukan oleh emosi kami. Emosi baik, tapi jangan emosional. Amin, ibu-ibu. Ini mungkin gak enak buat ibu-ibu karena ibu-ibu perempuan, makhluk emosional. Lebih dari laki-laki. Laki-laki itu makhluk yang logis. Kalau secara otak logikanya nggak masuk, dia tolak kan begitu. Tapi kita yang punya kepekaan ini, izinkan Roh Kudus menguasai itu. Supaya kita menjadi dewasa di dalam rohani. Nah, kepenuhan Roh Kudus juga berarti orang tersebut mampu beroperasi dalam kuasa Roh Kudus. Tanda ajaib dan mujizat, makanya jangan kaget. Filipus bisa khotbah dan terjadi mujizat. Karena yang namanya penuh Roh Kudus bukan cuma orang itu berbahasa lidah, ibu-ibu, bukan. Itu cuma tanda awal. Tetapi lebih dari itu, apakah engkau mengizinkan hidupmu dipakai, dimampukan oleh Roh Kudus setiap hari, terutama dalam apa? Yang paling gampang, dalam berdoa. Dalam berdoa. Satu kali, belum berapa lama ini ada seorang ibu datang sama saya. Dia baru ditinggal suaminya tahun lalu, dalam kesedihan, belum ada 3 bulan, tiba-tiba dia bilang, Pak, surat rumah saya hilang. Hah? Hilang Pak sertifikat rumah saya. Aduh, dia sedih sekali. Habis kebaktian, saya doain dia. Dia bilang, Pak, yang namanya ibu mungkin dia berpikir, mungkin anak gua yang ngambil kali ya. Mungkin siapalah gitu yang jahat. Dia bilang, Ibu jangan langsung menuduh. Percaya, kalaupun jelek-jeleknya nih Bu,
diambil oleh anak kita. Berdoalah supaya dia kembalikan dengan benar. Kita berdoa deh. Berdoa dan Bu, jangan pahit, jangan marah, jangan curiga. Mari percaya kepada Tuhan. Dia udah cari-cari, dia bilang udah cari-cari, udah gak ketemu. Sertifikat itu baru keluar dari pengembang itu 1 tahun yang lalu. Jadi masih baru. Saya doa sama ibu ini sederhana saja. Dan saya bilang, Roh Kudus, Engkau singkapkan di mana tempat barang itu diletakkan. Saudara, 3 hari kemudian, ponaannya bilang begini, Pak, puji Tuhan Pak. Kenapa Bu? Suratnya ketemu. Surat sertifikat rumahnya ketemu. Dia udah cari, nggak ketemu. Hari itu setelah didoakan, 2 hari kemudian dia cari lagi. Dia bayangkan ibu ini udah cukup berumur ya, lebih dari 70 tahun. Dia bisa karena nggak itu, khawatir dari malam sampai pagi nggak tidur. Kesian kan sebenarnya fisiknya. Sampai ibu-ibu sekalian, bayangkan ketika dia datang, bukan karena saya pendeta, bukan. Tapi saya mau mengajar ibu ini, saya bilang, Bu, ayo kita minta kepada Roh Kudus. Ini praktek yang setiap hari engkau harus lakukan. Nah istri saya ini pendoa. Sebenarnya dia mau datang tadi, cuman hari ini dia lagi pilek, dia bilang, aduh janganlah nanti gak enak kepada jemaat. Dia selalu mengajarkan, setiap kali barang hilang, dia tanya Roh Kudus di mana ya barangnya itu? Jadi gak usah pergi ke orang pinter, cari minta Roh Kudus. Ini yang namanya kata-kata hikmat, karunia kata-kata pengetahuan di dalam 1 Korintus 12. Salah satunya adalah bagaimana Roh Kudus akan menyingkap apa yang menjadi akar persoalan, apa yang misalnya kita punya persoalan konseling orang tuh, jangan kelamaan konselingnya, tanya Roh Kudus apa masalah orang ini, apa akarnya, jangan lihat yang di atasnya gitu loh. Jangan ribut dengan yang di permukaan, cari akarnya. Nah itu hanya bisa Roh Kudus yang menyingkap. Yang kedua, bisa mengungkapkan barang yang hilang. Nah ini kepekaan seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kita perlu bangun. Dan Filipus memiliki kepekaan itu ketika dia membedakan keinginan dari Simon. Nanti kita lihat baca di dalam di Samaria. Orang ini kepengen sesuatu dari Roh Kudus. Tapi kepengenan itu bukan kepengenan yang benar. Dia ingin memanfaatkan kuasa Roh Kudus untuk bikin usahanya berhasil. Dia mau, karena Simon Magus itu ya, yang di dalam Kisah Para Rasul 8 itu adalah orang yang ahli sihir, nujum, orang pinter yang bisa ngobatin orang. Dia kepengen kliniknya ini lebih maju. Plus ada kuasa lain, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan di situ kemudian Filipus bilang, binasalah kamu dengan uangmu itu. Nah, hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa punya kepekaan seperti itu, membedakan motif dari orang. Motif. Penuh dengan Roh Kudus bukan hanya menjadi peka terhadap tuntunan Roh Kudus, mengerti kerja Roh Kudus, tapi dimampukan untuk melakukan semua yang Roh Kudus inginkan. Lalu kemudian dikatakan penuh dengan hikmat. Nah ini menarik. Penuh dengan hikmat berarti orang ini mengerti bagaimana membedakan mana yang penting dan yang gak penting. Mana yang benar dan yang hampir benar. Perlu hikmat. Dan hikmat, ibu-ibu sekalian, hikmat seperti apa yang kita ingin dapatkan? Coba mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus. Ini hikmat yang
ibu-ibu perlu doakan setiap hari, minta hikmat seperti ini. Di dalam Yakobus ayat pasal yang keempat, ya. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab itu di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Namun, tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Murni. Selanjutnya pendamai atau cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Ini yang kita mesti minta. Coba bayangin ibu-ibu, salah satunya tidak memihak. Kalau anak kita ribut, kita berpihak ke siapa? Kalau engkau pihak salah satu, habis kamu. Anak kamu itu akan merasa mama saya pilih kasih. Bayangin jadi ibu tuh gak gampang. Dan mintalah tiap hari hikmat yang dari atas itu. Yang cinta damai, bukan bawaannya ribut. Bukan bawaannya tengkar terus. Bukan yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi peramah, penurut, mentaati firman, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik. Ibu-ibu sekalian, ini yang kita minta. Nah, tahukah ibu-ibu bahwa di dalam bahasa Ibrani kata hikmat atau hokmah itu dipakai bentuk feminim, perempuan. Makanya gambaran wanita bijak. Kenapa? Di Amsal itu jelas si wanita bijak ini musuhnya cuma satu, wanita binal, wanita jalang, wanita bodoh. Dua-duanya membangun istana mereka, dua-duanya membangun kuil atau bait penyembahan. Makanya karena di dalam perjanjian lama, kuil penyembahan berhala dengan bait suci itu biasanya tetanggaan. Karena dikatakan si wanita bodoh di dalam Amsal 9 membangun rumahnya juga di puncak-puncak bukit. Itu berarti bicara mengenai tempat peribadatan. Karena di mana-mana sampai sekarang kita tahu ya, semua peribadatan agama kuno itu selalu di puncak bukit. Nggak percaya? Borobudur itu di gunung apa bukan? Di gunung. Prambanan itu di atas gunung. Bait suci itu di atas gunung. Kuil-kuil Tibet di atas gunung. Gunung Kawi di atas gunung. Maksudnya itu yang orang biasa cari pesugihan gitu loh. Semua itu di atas gunung. Penyembahan berhala pun di atas gunung. Mereka mau tiru apa yang Tuhan mau buat. Jadi ibu-ibu sekalian, si wanita bodoh yaitu iblis, penyembah berhala, itu ingin meniru apa si wanita hikmat punya. Dan wanita hikmat ini mengundang semua orang, ayo datang dengar perkataanku. Supaya kamu hidup, supaya kamu benar, supaya kamu berjalan dalam lurus dan takut akan Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, minta hikmat. Jadilah wanita yang berhikmat. Lebih daripada wanita cantik. Untuk apa muka cantik kalau bodoh? Kalau mesum? Kalau binal?
Kalau jalang, mohon maaf saya pakai kata ini karena ini yang dikatakan di Alkitab. Wanita yang penuh dengan kecemaran. Berhala yang dalam hidupnya. Apakah itu kekayaan jadi tujuan hidupnya. Apakah itu ketenaran jadi tujuan hidupnya. Itu semua adalah wanita-wanita binal. Dan dikatakan perkataan mereka mengundang orang untuk masuk ke dalam arwah-arwah atau dunia orang mati. Jadi ibu-ibu, ini hikmat ini saudara sebenarnya ini punya kesempatan lebih cepat daripada laki-laki. Ini juga buat laki-laki karena ini kan si Filipus kan laki-laki. Tetapi artinya ibu-ibu secara naluri itu sudah disiapkan Tuhan untuk bijak. Amin. Ayo kejar itu. Minta tiap hari. Hikmat yang dari atas. Pertama-tama murni. Tidak ada kepentingan pribadi. Di mana ada kepentingan pribadi, di situ pasti ada perpecahan. Pasti. Jadi kalau kita lagi ada tengkar orang, duduk diam sebentar. Tanya sama Tuhan. Bagaimana jalan keluarnya? Dua-duanya pasti salah. Jangan langsung kita dengar orang pertama punya laporan. Karena firman mengatakan laporan orang pertama selalu kelihatannya benar sampai kita mendengar laporan dari sisi lain. Jadi jangan pernah mau percaya si A ngomong apa aja tentang si B. Sampai engkau dengar apa yang si B bilang. Bila Tuhan suruh saudara menjadi penengah. Nah, dari hikmat seperti ini, orang yang punya reputasi baik, terampil dalam bidangnya, integritasnya baik, penuh dengan Roh Kudus, peka dengan Roh Kudus, dan penuh dengan hikmat. Nah, standar ini dikatakan standar untuk semua orang. Mereka bukan pejabat gereja sebelumnya, orang biasa. Nah sekarang ketika terjadi aniaya yang pertama, jadi Filipus ini kelihatannya dari 7 itu dia orang nomor 2. Orang nomor 1 disebut siapa? Stefanus. Pasal 7 Stefanus mati. Ya kan? Dirajam. Berarti tinggal 6. Dan diserak mereka semua. Pasal yang ke-8. Karena mereka mengalami tekanan, mereka pergi ke seluruh wilayah. Pertama di mana dikatakan? Samaria. Ini kayak kebalikan dari Kisah Rasul 8 ayat 1 ini seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Yaitu apa? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai dengan ujung-ujung. Nah kenapa Samaria? Samaria ini enggak dihitung sebagai orang Israel murni soalnya. Malah ada sebuah pepatah, perempuan Samaria adalah perempuan yang cemar sejak lahirnya. Nah itu. Tapi mereka pergi ke sana. Dan dikatakan, mari kita lihat sekarang bagaimana Filipus yang orang biasa ini sekarang berubah menjadi orang yang luar biasa. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu, pasal 8 ya. Pergi ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ibu-ibu, lihat ini. Semua orang pergi memberitakan Injil. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, itu bukan sekelompok orang tertentu. Semua orang harus penuh Roh Kudus. Amin. Semua orang harus penuh hikmat. Semua orang harus penuh reputasi baik. Tetapi ada orang yang memang dipercayakan untuk mendapatkan tanggung jawab lebih. Sebenarnya orang yang dapat tanggung jawab lebih ini kan kerjanya lebih berat. Begitu betul nggak? Tetapi kalau kita melihat dalam pasal yang ke-8 ini dikatakan mereka yang tersebar. Kalau mereka nggak ada di Yerusalem berarti mereka dipaksa keluar dari Yerusalem. Mereka ini pergi.
Nah, ketika mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Ini ciri murid. Ini ciri murid. Injil itu bukan dicari di tempat gereja. Injil itu ada dalam hidup kita dan kita membawa kemanapun kita pergi. Jangan cari Tuhan di gereja. Kalau kita punya Tuhan, kita yang membawa Tuhan kemanapun kita pergi. Immanuel, Allah yang beserta kita. Tapi sekarang yang terjadi kan lain. Cari Tuhan, ayo ke gereja. Sebenarnya salah nggak salah itu istilah. Tetapi yang salah itu ini, kalau nggak di gereja nggak ada Tuhan. Terus di rumahmu gimana? Di kantormu gimana? Di warungmu gimana? Nggak ada Tuhan. Tuhannya di sini kan. Jadi kemanapun engkau membawa dirimu, engkau membawa kehadiran Tuhan. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Agama lain selalu cari tempat untuk ketemu Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Artinya, kemanapun kita pergi, kita sedang menegakkan bait Allah. Makanya hidup kita nggak bisa main-main, kita nggak bisa jadi dua muka. Di gereja beda, di rumah beda, atau di tempat lain beda. Di sosial media beda, nggak bisa. Mereka tersebar, mereka memberitakan Injil. Lalu kemudian dikatakan ketika orang itu mendengar pemberitaan Filipus, melihat tanda-tanda yang diadakannya, artinya mujizat-mujizat. Saudara lihat, mungkin orang yang urusannya cuma urusan bagi-bagi BLT, orang yang urusannya bagi-bagi makanan, bagi-bagi beras, bantuan bencana alam, tapi mereka tetap punya kualifikasi memberitakan Injil dan melakukan tanda ajaib. Ini bukan hak prerogatif para rasul. Jangan mau menjadi warga negara kelas 2 di dalam gereja Tuhan. Jangan mengatakan, oh hanya orang yang di mimbar saja yang bisa punya kuasa untuk melakukan tanda ajaib dan mujizat. Tidak. Ibu-ibu dengar baik. Dimanapun engkau berada, ketika engkau menumpangkan tangan kepada orang sakit, beriman orang sakit sembuh. Amin saudara. Doakan mereka, tumpang tangan kepada mereka. Engkau menerima otoritas itu. Tapi kalau saudara mau jadi pejabat gereja, ya nanti kan mesti lewat proses. Jangan tunggu untuk menjadi pejabat gereja dulu baru engkau bisa melakukan pemberitaan Injil. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Amin saudara. Nah yang kedua menarik, kita tahu ya bagaimana orang ini, si Filipus ini adalah orang yang peka kepada Roh Kudus. Dari mana kita lihat? Mari kita lihat ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Satu, mendengar malaikat Tuhan bicara itu sebuah kemampuan rohani. Betul nggak? Dari mana dia lihat malaikat? Ketemu, fisik, atau apa kita nggak tahu. Tapi kalau malaikat berbicara dia mesti dengar, berarti dia punya kemampuan rohani, yaitu kepekaan rohani mendengar suara Tuhan. Datanglah suara Tuhan kepada Filipus. Bangkit dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu sunyi. Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Ibu-ibu, ciri dari orang yang luar biasa ini bukan luar biasa hebat karena dia kaya, enggak. Saudara tahu apa yang luar biasa? Dia menjadi orang yang cepat taat. Dengar suan, lalu berangkat. Dia nggak bilang, ntar sok, ntar besok.
tunggu. Penundaan adalah strategi setan paling mantap melumpuhkan orang Kristen. Saya ulangi, penundaan, procrastination, menunda-nunda adalah strategi setan yang paling mantap melumpuhkan orang Kristen. Nanti saja, aku masih muda, entar sajalah, rumahku masih repot, entar sajalah, aduh masih banyak urusan ini dan itu. Nanti saja, mati saudara. Ya. Itu sebenarnya salah satu nasihat Firaun kepada Musa ketika dia ditantang oleh Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nanti aja, besok. Ibu-ibu dengar baik, besok belum tentu datang. Siapa yang bisa garanti besok kamu masih bisa bernafas? Itu saya masih awal-awal nginjil, kita pemberitaan Injil kemana-mana ke kampus. Ada satu anak muda, diinjilin. Gak usah lah, gampang. Besok aja aku bertobat. Besok aja kamu datang lagi, besok aku terima Yesus. Wih, dia janji saudara. Ini orang seneng banget. Pulang dia. Terus dia lupa. Besoknya dia mau janji datang balik lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya orang ini mati. Mati beneran. Hari itu dia bilang begini ternyata. Mungkin besok aku mau bertobat. Hari ini aku makan banyak narkobanya. Overdosis, mati dia. Dia pikir abis itu bertobat udah gak boleh lagi kan. Memang gak boleh, tapi kemudian dia tertipu. Besok belum tentu datang. Berangkat langsung dia. Bangun, walaupun jalannya sepi. Itu bukan jalan yang enak dan jalan yang nyaman. Jalan yang cukup berbahaya. Tetapi dia percaya kalau Roh Kudus yang tuntun dia, maka dia punya perlindungan dari Tuhan. Berikan kemuliaan kepada kita, haleluya. Percaya ini. Dan kemudian bukan cuma itu, melakukan hal yang luar biasa artinya yang di luar kebiasaan. Tahu ibu-ibu? Di luar kebiasaan dari mana Pak? Kita tahu bahwa Filipus melakukan yang di luar kelaziman. Dia ketemu sama orang yang bernama Sida-Sida. Sida-Sida itu saudara tahu? Itu adalah pejabat tinggi kerajaan. Tetapi biasanya orang seperti ini dikebiri. Kalau di dalam kerajaan Tionghoa itu Kasim itu loh. Tahu ya Kasim ya? Itu yang ngurusin ratu, ngurusin princess supaya dia tidak meniduri ratunya, tidak meniduri para putri-putri raja itu, dia dibikin jadi bukan gini tapi gini. Karena Kasim. Kadang-kadang Kasim itu bukan cuma dikebiri, dipotong alat vitalnya. Jadi dia gak bisa sama sekali menghasilkan anak. Ini orang kepercayaan. Karena dia ini Sida-Sida ini turunan Sri Kandake, itu adalah putri ratu daripada Ethiopia. Dan itu orang ini dipercayakan ngurusin uang. Persoalannya dia katakan dia orang yang membaca firman. Dia baru pulang dari Yerusalem, berarti dia baru pulang dari ibadah. Persoalannya ini, dengar baik ibu-ibu. Menurut firman Tuhan, hukum Taurat di dalam Ulangan, orang-orang yang dikebiri tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Berarti dia gak bisa kenal Tuhan dong kalau gitu. Makanya dia sembunyi-sembunyi, dia cuma baca firman. Tetapi ketika dia membaca firman dari Yesaya, itu adalah janji Tuhan bahwa semua bangsa-bangsa, semua manusia pun punya kesempatan mendengar Injil. Menjadi orang luar biasa artinya ibu-ibu bukan hebat lalu terkenal nomor 1 dan menjadi yang paling terhebat. Bukan, tetapi bersedia melakukan sesuatu di luar kebiasaan banyak orang. Hanya karena mentaati firman Tuhan. Dan apa hasilnya? Sida-Sida ini bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Sejak itu
Filipus pergi, dibawa. Dan dikatakan yang terakhir, saya tutup dengan ini. Setelah itu kelihatannya ceritanya selesai? Enggak. Kalau Bapak Ibu baca, kemudian dikatakan baru Filipus pergi ke Asdod. Asdod, dan dia berjalan dan memberitakan Injil sampai ke daerah Kaisarea. Berapa lama dia tinggal di sana di Kaisarea? 20 tahun. Dan dia memberitakan Injil. Dari mana kita tahu bahwa dia tinggal 20 tahun di sana? Rasul Paulus ketika pergi ke Kaisarea, dia bertemu dan dia tinggal di rumah Filipus sang penginjil itu. Ibu-ibu, orang yang luar biasa ini adalah orang yang setia terhadap panggilannya. Mungkin dia gak ngurusin makanan lagi, tapi dia mengurusi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan, kita berikan lagi kuserahkan hidupku. Dan saya ingin berdoa untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu gak keberatan, nanti angkat tangan dan boleh maju ke depan. Dan saya ingin berdoa untuk ibu-ibu sambil kita menyembah Tuhan. Bila engkau ingin mengatakan, Tuhan aku ingin. Walaupun hidupku biasa-biasa kali ini, aku tidak mau lagi menjadi hidup yang biasa-biasa. Aku mau hidup yang luar biasa. Bukan menjadi orang yang paling hebat, tapi orang yang peka kepada roh Tuhan. Yang bersedia untuk menerima hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang suci, hikmat yang membuat aku bisa menjadi orang yang melayani banyak orang. Dan orang yang berani melakukan di luar kebiasaan. Bila itu ibu-ibu dan ingin untuk menerima panggilan itu. Sambil kita menyembah Tuhan, ibu-ibu boleh keluar dari tempat dudukmu dan engkau maju ke depan. Kita nyanyikan, Hallelujah Jesus, praise you Lord. Mari saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Bila itu saudara pada hitungan ketiga, saudara bisa maju ke depan. 1, 2, 3. Silakan saudara keluar. Maju ke depan. Haleluya. Praise you Lord. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara yang maju ke depan. Dan biarlah kiranya tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa dalam hidup. Engkau akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaanmu. Engkau tidak hanya sekedar datang ke ibadah, mendengar firman, memberi lalu pulang. Tapi engkau akan maju lebih jauh lagi. Mulai belajar berdoa, mulai belajar melayani, mulai belajar untuk melihat orang-orang dilayani, dimenangkan bagi Yesus Kristus.
Buka kedua tanganmu. Ambil ini sebagai komitmenmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah aku. Pakailah aku untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaanku selama ini. Demi mentaati roh Tuhan. Ada kepekaan rohani yang baru. Ada kepekaan rohani yang baru, kata Tuhan. Terima pada saat ini kepekaan rohani yang baru. Bahwa engkau akan melihat bahwa bukan hanya di dalam tempat ini saja, tapi bahkan aku memperluas tempat pengaruhmu kepada wanita-wanita di dalam regional, di dalam wilayah, di dalam daerah, di mana aku mempercayakan dan gereja ini mempercayakan wanita-wanitanya untuk dilepaskan melayani dan memimpin demikian firman Tuhan. Kuasamu mengalir. Dan firman Tuhan berkata bahwa hikmat marifat yang baru sedang kau berikan, di mana engkau memimpin dengan kepekaan kepada Tuhan. Dan engkau akan menjadi mata kepada jemaat ini. Mata yang akan melihat lebih jauh di dalam nama Yesus. Tuhan akan mengucap syukur, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat yang dari surga. Kuatan untuk perkataan yang baru, perkataan yang membawa damai, perkataan yang akan membawa pendamaian di dalam nama Yesus. Keberanian untuk melakukan keluar dari daerah nyamanmu dan melakukan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk anugerahmu, anugerah yang baru, keberanian untuk melakukan, memberitakan firman di dalam nama Yesus. Firman mengatakan bahwa kau akan menjadi pemurid, menghasilkan orang-orang, mementor mereka-mereka yang baru dalam Tuhan di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang baru mengalir. Akan kau lihat keberanian, bahkan kau berbicara dengan lembut, tetapi penuh dengan otoritas, penuh dengan keteguhan, penuh dengan keberanian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa dalam roh saudara. Giatkan rohmu, biarkan rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Oh, mari persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Ku memandang, ku membawa hati. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kecintaan akan Yesus akan semakin dikenal dalam jemaat ini. Kecintaan akan Yesus akan terdengar sampai keluar kompleks ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini engkau bersinar terang. Tahun ini engkau bersinar terang. Tahun ini terang Kristus memantul lewat kebaikan hidupmu, lewat pengorbananmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersama kami selalu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang memberkati, menguatkan, bahkan menegur setiap kami ya Bapa. Kiranya kami boleh semakin menjadi pribadi yang cakap dan mampu dan berintegritas. Karena hidup kami terus dituntun oleh roh Tuhan. Karena hidup kami terus dipenuhi oleh hikmat Tuhan.
Dan kami boleh semakin peka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan apa yang kami mau, tetapi apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau terus berkati hamba-Mu dimanapun Kau percayakan hamba-Mu melayani Engkau. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan, ada banyak jiwa boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Engkau pelihara Tuhan untuk kehidupannya bersama dengan keluarganya. Lebih lagi Tuhan, percayakan lebih lagi di ladangnya Tuhan ya Bapa.